Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu, dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap. Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang dia tahu. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribun News pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni.
Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Egi. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya. Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara Anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya Kuya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat grasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan grasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan grasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin grasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal.
pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Peggy Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Peggy dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Peggy dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Peggy yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Peggy berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap, ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Peggy berfoto bersama 2 tantenya pada acara keluarga. Itu foto Peggy di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Peggy, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Peggy, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Peggy benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Peggy tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Peggy bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Peggy banyak ceweknya kemudian Peggy sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu,
Dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap. Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang kita tahu. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribunnews pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni. Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya.
Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal. Pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Pegi Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Pegi dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Pegi dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Pegi yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Pegi berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap,
ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Peggy berfoto bersama dua tantenya pada acara keluarga. Itu foto Peggy di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Peggy, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Peggy, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Peggy benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Peggy tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Peggy bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Peggy banyak ceweknya kemudian Peggy sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu, dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap.
Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang diketahui. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribun News pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni. Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya. Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara Anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya Kuya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat grasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan grasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka.
Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal. Pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Pegi Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Pegi dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Pegi dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Pegi yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Pegi berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap, ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Pegi berfoto bersama 2 tantenya pada acara keluarga. Itu foto Pegi di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Pegi, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Pegi, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Pegi benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Pegi tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Pegi bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Pegi banyak ceweknya kemudian Pegi sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan, memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu, dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank. Dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap. Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang diketahui. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribunnews pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni.
Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya. Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara Anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya Kuya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat grasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan grasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan grasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin grasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal.
pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Peggy Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Peggy dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Peggy dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Peggy yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Peggy berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap, ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Peggy berfoto bersama 2 tantenya pada acara keluarga. Itu foto Peggy di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Peggy, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Peggy, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Peggy benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Peggy tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Peggy bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Peggy banyak ceweknya kemudian Peggy sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu,
Dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap. Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang diketahui. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribunnews pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni. Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya.
Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat grasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan grasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan grasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin grasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal. Pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Pegi Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Pegi dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Pegi dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Pegi yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Pegi berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap,
ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Peggy berfoto bersama dua tantenya pada acara keluarga. Itu foto Peggy di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Peggy, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Peggy, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Peggy benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Peggy tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Peggy bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Peggy banyak ceweknya kemudian Peggy sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu, dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap.
Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang diketahui. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribunnews pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni. Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya. Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara Anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya Kuya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka.
Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal. Pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Pegi Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Pegi dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Pegi dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Pegi yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Pegi berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap, ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Pegi berfoto bersama 2 tantenya pada acara keluarga. Itu foto Pegi di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Pegi, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Pegi, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Pegi benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Pegi tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Pegi bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Pegi banyak ceweknya kemudian Pegi sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana, justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu, dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap. Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang kita tahu. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribun News pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni.
Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya. Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya Kuya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal.
pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Peggy Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Peggy dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Peggy dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Peggy yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Peggy berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap, ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Peggy berfoto bersama 2 tantenya pada acara keluarga. Itu foto Peggy di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Peggy, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Peggy, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Peggy benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Peggy tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Peggy bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Peggy banyak ceweknya kemudian Peggy sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu,
Dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap. Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang diketahui. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribunnews pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni. Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya.
Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal. Pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Pegi Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Pegi dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Pegi dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Pegi yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Pegi berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap,
ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Peggy berfoto bersama dua tantenya pada acara keluarga. Itu foto Peggy di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Peggy, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Peggy, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Peggy benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Peggy tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Peggy bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Peggy banyak ceweknya kemudian Peggy sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu, dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap.
Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang diketahui. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribunnews pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni. Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya. Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara Anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya Kuya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka.
Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal. Pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Pegi Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Pegi dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Pegi dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Pegi yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Pegi berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap, ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Pegi berfoto bersama 2 tantenya pada acara keluarga. Itu foto Pegi di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Pegi, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Pegi, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Pegi benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Pegi tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Pegi bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Pegi banyak ceweknya kemudian Pegi sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana, justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu, dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap. Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang kita mau. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribun News pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni.
Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya. Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara Anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya Kuya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal.
pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Peggy Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Peggy dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Peggy dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Peggy yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Peggy berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap, ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Peggy berfoto bersama 2 tantenya pada acara keluarga. Itu foto Peggy di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Peggy, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Peggy, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Peggy benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Peggy tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Peggy bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Peggy banyak ceweknya kemudian Peggy sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu,
Dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap. Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang kita tahu. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribun News pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni. Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya.
Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Peggy Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal. Pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Peggy Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Peggy dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Peggy dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Peggy yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Peggy berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap,
ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Peggy berfoto bersama dua tantenya pada acara keluarga. Itu foto Peggy di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Peggy, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Peggy, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Peggy benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Peggy tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Peggy bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Peggy banyak ceweknya kemudian Peggy sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu, dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap.
Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang kita tahu. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribunnews pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni. Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto, kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu, di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya. Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara Anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya Kuya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka.
Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan grasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin grasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal. Pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Pegi Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Pegi dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Pegi dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Pegi yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Pegi berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap, ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Pegi berfoto bersama 2 tantenya pada acara keluarga. Itu foto Pegi di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Pegi, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Pegi, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Pegi benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Pegi tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Pegi bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Pegi banyak ceweknya kemudian Pegi sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana, justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu, dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap. Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang dia tahu. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribun News pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni.
Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Egi. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya. Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara Anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya Kuya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal.
pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Peggy Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Peggy dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Peggy dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Peggy yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Peggy berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap, ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Peggy berfoto bersama 2 tantenya pada acara keluarga. Itu foto Peggy di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Peggy, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Peggy, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Peggy benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Peggy tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Peggy bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Peggy banyak ceweknya kemudian Peggy sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu,
Dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap. Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang diketahui. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribunnews pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni. Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya.
Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal. Pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Pegi Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Pegi dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Pegi dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Pegi yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Pegi berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap,
ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Peggy berfoto bersama dua tantenya pada acara keluarga. Itu foto Peggy di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Peggy, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Peggy, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Peggy benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Peggy tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat menjadi Indonesia. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu, dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap. Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa
tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang diketahui. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribun News pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni. Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto, kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu, di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya. Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara Anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya Kuya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat grasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan grasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil.
Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal. Pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Pegi Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Pegi dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Pegi dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Pegi yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Pegi berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap, ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Pegi berfoto bersama 2 tantenya pada acara keluarga. Itu foto Pegi di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Pegi, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Pegi, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Pegi benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Pegi tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Pegi bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Pegi banyak ceweknya kemudian Pegi sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saka Tatal
Mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan, memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu, dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap. Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang diketahui. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribun News pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni.
Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto, kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya. Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara Anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya Kuya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal.
pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan tiga orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Peggy Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Peggy dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Peggy dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Peggy yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Peggy berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap, ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Peggy berfoto bersama 2 tantenya pada acara keluarga. Itu foto Peggy di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Peggy, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Peggy, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Peggy benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Peggy tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Peggy bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Peggy banyak ceweknya kemudian Peggy sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu,
Dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap. Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang diketahui. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribunnews pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni. Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya.
Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal. Pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Pegi Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Pegi dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Pegi dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Pegi yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Pegi berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap,
ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Peggy berfoto bersama dua tantenya pada acara keluarga. Itu foto Peggy di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Peggy, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Peggy, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Peggy benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Peggy tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Peggy bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Peggy banyak ceweknya kemudian Peggy sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu, dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap.
Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang diketahui. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribunnews pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni. Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto, kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya. Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara Anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya Kuya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka.
Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal. Pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Pegi Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Pegi dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Pegi dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Pegi yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Pegi berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap, ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Pegi berfoto bersama 2 tantenya pada acara keluarga. Itu foto Pegi di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Pegi, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Pegi, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Pegi benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Pegi tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Pegi bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Pegi banyak ceweknya kemudian Pegi sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan, memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu, dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap. Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang kita tahu. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribun News pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni.
Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya. Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara Anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya Kuya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal.
pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Peggy Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Peggy dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Peggy dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Peggy yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Peggy berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap, ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Peggy berfoto bersama 2 tantenya pada acara keluarga. Itu foto Peggy di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Peggy, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Peggy, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Peggy benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Peggy tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Peggy bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Peggy banyak ceweknya kemudian Peggy sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu,
Dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap. Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang dia tahu. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribunnews pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni. Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya.
Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal. Pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Pegi Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Pegi dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Pegi dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Pegi yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Pegi berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap,
ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Peggy berfoto bersama dua tantenya pada acara keluarga. Itu foto Peggy di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Peggy, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Peggy, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Peggy benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Peggy tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Peggy bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Peggy banyak ceweknya kemudian Peggy sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu, dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap.
Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang diketahui. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribun News pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni. Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto, kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu, di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya. Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara Anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya Kuya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka.
Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal. Pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Pegi Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Pegi dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Pegi dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Pegi yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Pegi berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap, ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Pegi berfoto bersama 2 tantenya pada acara keluarga. Itu foto Pegi di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Pegi, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Pegi, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Pegi benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Pegi tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Pegi bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Pegi banyak ceweknya kemudian Pegi sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan, memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu, dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini, kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap. Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang diketahui. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribun News pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni.
Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya. Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara Anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya Kuya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal.
pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Peggy Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Peggy dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Peggy dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Peggy yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Peggy berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap, ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Peggy berfoto bersama 2 tantenya pada acara keluarga. Itu foto Peggy di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Peggy, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Peggy, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Peggy benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Peggy tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Peggy bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Peggy banyak ceweknya kemudian Peggy sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu,
Dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap. Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang kita tahu. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribunnews pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni. Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya.
Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Peggy Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal. Pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Peggy Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Peggy dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Peggy dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Peggy yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Peggy berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap,
ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Peggy berfoto bersama dua tantenya pada acara keluarga. Itu foto Peggy di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Peggy, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Peggy, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Peggy benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Peggy tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Peggy bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Peggy banyak ceweknya kemudian Peggy sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu, dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap.
Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang kita tahu. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribunnews pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni. Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto, kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu, di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya. Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara Anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya Kuya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka.
Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal. Pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Pegi Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Pegi dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Pegi dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Pegi yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Pegi berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap, ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Pegi berfoto bersama 2 tantenya pada acara keluarga. Itu foto Pegi di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Pegi, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Pegi, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Pegi benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Pegi tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Pegi bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Pegi banyak ceweknya kemudian Pegi sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana, justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu, dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap. Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang kita tahu. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribun News pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni.
Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto, kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya. Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara Anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya Kuya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal.
pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Peggy Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Peggy dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Peggy dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Peggy yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Peggy berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap, ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Peggy berfoto bersama 2 tantenya pada acara keluarga. Itu foto Peggy di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Peggy, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Peggy, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Peggy benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Peggy tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Peggy bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Peggy banyak ceweknya kemudian Peggy sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu,
Dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap. Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang dia tahu. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribunnews pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni. Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya.
Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal. Pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Pegi Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Pegi dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Pegi dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Pegi yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Pegi berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap,
ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Peggy berfoto bersama dua tantenya pada acara keluarga. Itu foto Peggy di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Peggy, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Peggy, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Peggy benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Peggy tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Peggy bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Peggy banyak ceweknya kemudian Peggy sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu, dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap.
Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang diketahui. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribun News pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni. Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto, kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu, di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya. Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara Anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya Kuya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka.
Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal. Pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Pegi Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Pegi dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Pegi dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Pegi yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Pegi berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap, ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Pegi berfoto bersama 2 tantenya pada acara keluarga. Itu foto Pegi di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Pegi, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Pegi, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Pegi benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Pegi tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Pegi bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Pegi banyak ceweknya kemudian Pegi sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan, memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu, dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap. Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang diketahui. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribun News pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni.
Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto, kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya. Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara Anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya Kuya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal.
pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan tiga orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Peggy Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Peggy dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Peggy dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Peggy yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Peggy berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap, ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Peggy berfoto bersama 2 tantenya pada acara keluarga. Itu foto Peggy di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Peggy, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Peggy, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Peggy benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Peggy tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Peggy bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Peggy banyak ceweknya kemudian Peggy sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu,
Dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap. Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang kita tahu. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribun News pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni. Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya.
Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Peggy Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal. Pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Peggy Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Peggy dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Peggy dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Peggy yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Peggy berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap,
ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Peggy berfoto bersama dua tantenya pada acara keluarga. Itu foto Peggy di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Peggy, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Peggy, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Peggy benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Peggy tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Peggy bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Peggy banyak ceweknya kemudian Peggy sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu, dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap.
Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang dia tahu. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribunnews pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni. Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya. Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara Anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya Kuya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka.
Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal. Pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Pegi Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Pegi dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Pegi dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Pegi yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Pegi berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap, ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Pegi berfoto bersama 2 tantenya pada acara keluarga. Itu foto Pegi di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Pegi, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Pegi, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Pegi benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Pegi tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Pegi bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Pegi banyak ceweknya kemudian Pegi sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu, dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank. Dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap. Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang dia tahu. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribun News pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni.
Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Egi. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya. Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara Anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya Kuya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal.
pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Peggy Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Peggy dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Peggy dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Peggy yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Peggy berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap, ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Peggy berfoto bersama 2 tantenya pada acara keluarga. Itu foto Peggy di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Peggy, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Peggy, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Peggy benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Peggy tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Peggy bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Peggy banyak ceweknya kemudian Peggy sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu,
Dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap. Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang diketahui. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribunnews pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni. Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya.
Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal. Pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Pegi Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Pegi dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Pegi dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Pegi yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Pegi berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap,
ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Peggy berfoto bersama dua tantenya pada acara keluarga. Itu foto Peggy di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Peggy, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Peggy, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Peggy benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Peggy tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Peggy bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Peggy banyak ceweknya kemudian Peggy sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu, dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap.
Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang kita tahu. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribunnews pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni. Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya. Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara Anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya Kuya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka.
Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal. Pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Pegi Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Pegi dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Pegi dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Pegi yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Pegi berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap, ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Pegi berfoto bersama 2 tantenya pada acara keluarga. Itu foto Pegi di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Pegi, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Pegi, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Pegi benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Pegi tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Pegi bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Pegi banyak ceweknya kemudian Pegi sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu, dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank. Dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap. Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang dia tahu. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribun News pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni.
Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Egi. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya. Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara Anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya Kuya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal.
pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Peggy Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Peggy dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Peggy dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Peggy yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Peggy berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap, ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Peggy berfoto bersama 2 tantenya pada acara keluarga. Itu foto Peggy di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Peggy, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Peggy, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Peggy benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Peggy tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Peggy bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Peggy banyak ceweknya kemudian Peggy sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu,
Dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap. Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang diketahui. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribunnews pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni. Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya.
Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal. Pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Pegi Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Pegi dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Pegi dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Pegi yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Pegi berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap,
ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Peggy berfoto bersama dua tantenya pada acara keluarga. Itu foto Peggy di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Peggy, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Peggy, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Peggy benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Peggy tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Peggy bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Peggy banyak ceweknya kemudian Peggy sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu, dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap.
Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang diketahui. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribun News pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni. Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya. Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara Anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya Kuya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka.
Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal. Pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Pegi Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Pegi dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Pegi dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Pegi yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Pegi berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap, ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Pegi berfoto bersama 2 tantenya pada acara keluarga. Itu foto Pegi di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Pegi, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Pegi, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Pegi benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Pegi tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Pegi bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Pegi banyak ceweknya kemudian Pegi sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan, memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu, dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap. Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang diketahui. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribun News pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni.
Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Egi. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto, kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya. Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara Anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya Kuya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal.
pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Peggy Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Peggy dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Peggy dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Peggy yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Peggy berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap, ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Peggy berfoto bersama 2 tantenya pada acara keluarga. Itu foto Peggy di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Peggy, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Peggy, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Peggy benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Peggy tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Peggy bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Peggy banyak ceweknya kemudian Peggy sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu,
Dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia. Yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap. Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang diketahui. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribunnews pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni. Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya.
Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal. Pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Pegi Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Pegi dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Pegi dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Pegi yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Pegi berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap,
ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Peggy berfoto bersama dua tantenya pada acara keluarga. Itu foto Peggy di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Peggy, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Peggy, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Peggy benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Peggy tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Peggy bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Peggy banyak cueknya kemudian Peggy sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu, dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap.
Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang diketahui. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribunnews pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni. Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya. Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara Anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya Kuya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka.
Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal. Pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Pegi Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Pegi dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Pegi dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Pegi yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Pegi berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap, ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Pegi berfoto bersama 2 tantenya pada acara keluarga. Itu foto Pegi di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Pegi, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Pegi, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Pegi benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Pegi tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Pegi bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Pegi banyak ceweknya kemudian Pegi sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan, memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu, dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini, kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu, berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap. Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang kita tahu. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribun News pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni.
Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya. Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara Anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya Kuya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal.
pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Peggy Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Peggy dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Peggy dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Peggy yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Peggy berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap, ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Peggy berfoto bersama 2 tantenya pada acara keluarga. Itu foto Peggy di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Peggy, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Peggy, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Peggy benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Peggy tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Peggy bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Peggy banyak ceweknya kemudian Peggy sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu,
Dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap. Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang kita tahu. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribunnews pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni. Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya.
Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Peggy Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal. Pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Peggy Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Peggy dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Peggy dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Peggy yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Peggy berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap,
ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Peggy berfoto bersama dua tantenya pada acara keluarga. Itu foto Peggy di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Peggy, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Peggy, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Peggy benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Peggy tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Peggy bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Peggy banyak ceweknya kemudian Peggy sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu, dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap.
Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang dia tahu. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribunnews pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni. Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya. Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara Anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya Kuya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka.
Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal. Pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Pegi Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Pegi dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Pegi dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Pegi yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Pegi berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap, ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Pegi berfoto bersama 2 tantenya pada acara keluarga. Itu foto Pegi di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Pegi, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Pegi, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Pegi benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Pegi tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Pegi bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Pegi banyak ceweknya kemudian Pegi sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu, dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik. Namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap. Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang diketahui. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribun News pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni.
Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Egi. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya. Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara Anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya Kuya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal.
pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan tiga orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Peggy Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Peggy dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Peggy dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Peggy yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Peggy berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap, ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Peggy berfoto bersama 2 tantenya pada acara keluarga. Itu foto Peggy di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Peggy, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Peggy, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Peggy benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Peggy tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Peggy bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Peggy banyak ceweknya kemudian Peggy sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu,
Dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia. Yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap. Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang diketahui. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribunnews pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni. Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya.
Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal. Pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Pegi Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Pegi dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Pegi dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Pegi yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Pegi berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap,
ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Peggy berfoto bersama dua tantenya pada acara keluarga. Itu foto Peggy di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Peggy, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Peggy, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Peggy benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Peggy tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Peggy bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Peggy banyak cueknya kemudian Peggy sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu, dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap.
Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang kita tahu. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribunnews pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni. Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto, kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu, di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya. Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara Anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya Kuya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka.
Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan grasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin grasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal. Pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Pegi Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Pegi dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Pegi dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Pegi yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Pegi berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap, ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Pegi berfoto bersama 2 tantenya pada acara keluarga. Itu foto Pegi di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Pegi, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Pegi, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Pegi benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Pegi tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Pegi bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Pegi banyak ceweknya kemudian Pegi sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan, memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu, dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank. Dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap. Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang dia tahu. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribun News pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni.
Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Egi. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya. Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara Anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya Kuya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal.
pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Peggy Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Peggy dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Peggy dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Peggy yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Peggy berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap, ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Peggy berfoto bersama 2 tantenya pada acara keluarga. Itu foto Peggy di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Peggy, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Peggy, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Peggy benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Peggy tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Peggy bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Peggy banyak ceweknya kemudian Peggy sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu,
Dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap. Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang dia tahu. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribunnews pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni. Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya.
Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal. Pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Pegi Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Pegi dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Pegi dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Pegi yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Pegi berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap,
ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Peggy berfoto bersama dua tantenya pada acara keluarga. Itu foto Peggy di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Peggy, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Peggy, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Peggy benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Peggy tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Peggy bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Peggy banyak ceweknya kemudian Peggy sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu, dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap.
Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang diketahui. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribun News pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni. Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan polisi bahwa Saka Tatal berbohong saat memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon ternyata bukan isapan jempol. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal kerap berubah-ubah kesaksiannya. Selain itu, Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal berbohong terkait adanya intimidasi dan penyiksaan saat diperiksa polisi. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan foto-foto pemeriksaan Saka Tatal di Polresta Cirebon Kota sebagai bukti. Dalam foto, kata Sandi, Saka tampak dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya intimidasi. Saka Tatal diperiksa dalam keadaan baik tanpa intimidasi, kata Sandi. Selain itu, di foto kedua juga terlihat sejumlah orang yang mendampingi Saka Tatal saat diperiksa polisi. Pernyataan bahwa Saka kerap berubah-ubah kesaksian terbukti saat diminta mengaji oleh Uya Kuya. Awalnya Uya bertanya aktivitas Saka Tatal selama mendekam di penjara Anak Bandung. Saka mengaku kerap mengaji di dalam penjara. Uya Kuya kemudian meminta Saka Tatal menunjukkan kebisaannya mengaji. Gimana ya, Al-Fatihah juga bisa, kata Saka Tatal. Bukan membaca Al-Fatihah, Saka justru membaca surat Al-Ikhlas dengan suara sangat pelan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka.
Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal. Pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Pegi Setiawan kembali membantah pernyataan Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kali ini, Sugianti Iriani menanggapi foto Pegi dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto Pegi dan 2 wanita. Sugianti menegaskan, foto Pegi yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Pegi berfoto bersama 2 saudaranya di sebuah hajatan. Kelihatan banget ya kalau pihak kepolisian memaksakan diri untuk P21 atau bukti sudah lengkap, ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam. Saat itu, Pegi berfoto bersama 2 tantenya pada acara keluarga. Itu foto Pegi di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Pegi, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Pegi, ujarnya. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Ia menduga polisi tengah berupaya menggiring opini bahwa Pegi benar-benar pembunuh Vina dan Eki. Menurut Sugianti, Pegi tidak pernah mengenal Vina. Karena itu, ia tetap membantah bahwa kliennya terlibat pembunuhan sadis itu. Kalaupun itu misalnya foto Pegi bersama orang lain, apa tujuannya? Kan nggak ada korelasinya. Apa mau menggiring opini kalau Pegi banyak ceweknya kemudian Pegi sakit hati ditolak lalu terjadi pembunuhan terhadap Vina, jelas Sugianti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan 8 tahun lalu. Meski sudah bebas, Saka Tatal ingin nama baiknya pulih. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal merupakan satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Saka mengaku mendapat intimidasi selama proses penyelidikan sehingga ditahan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan petugas kepolisian sempat menyanggah pernyataan kliennya. Titin juga menegaskan Saka Tatal tak menyebut nama Ibtu Rudiana saat menuding ada penyidik yang mengintimidasi. Terkait pemeriksaan Saka Tatal saat itu yang katanya diperiksa oleh Rudiana. Justru saya pertanyakan memang ada pernyataan yang keluar dari Saka kalau dia diperiksa oleh Rudiana. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan seperti itu, ujar Titin saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Titin menyampaikan, selama pemeriksaan, Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Ketika Saka ditanya pelan-pelan soal siapa yang mukul kamu, dia kan hanya mengatakan, yang mukul itu, pakai baju seragam, dia tidak nyebut nama. Soalnya waktu itu juga dia ngeblank, dia hanya merasa kesakitan, ucapnya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa Saka mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang luar biasa. Dia juga kalau ditanya kenapa gak ingat kejadian itu, ya boro-boro ingat, dia saja nahan sakit luar biasa. Kalau ditanya pelan-pelan kan begitu, jelas dia. Titin menegaskan bahwa Saka tidak bisa menyebutkan siapa yang memukulnya secara spesifik, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Dia juga tidak bisa menyebutkan siapa yang mukulin dia, yang jelas dia bilang kadang-kadang pakai baju polisi. Kadang-kadang pakaian preman, dia meyakini kalau petugas itu anggota kepolisian, katanya. Menurut Titin, Saka tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Jadi tidak ada cerita semasa BAP diperiksa oleh Rudiana dari Saka Tatal sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Titin mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Lalu, sekarang gini kalau tidak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun ada kewajibannya, wajib lapor. Tapi, kenapa dia bisa seperti itu berarti ada sesuatu hal luar biasa yang diyakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan, ucap Titin. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi di persidangan Saka sempat ngomong kalau Saka diintimidasi ketika baru ditangkap. Tetapi ketika pemeriksaan verbal, memang tidak ada intimidasi karena sudah ada saya mendampingi. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang diketahui. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribun News pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni.
Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Egi. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka